Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tak Dikenal. Cerita ini masih melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul 2,5 tahun tinggal di rumah setan, yang mana cerita ini ditulis oleh akun Kaskus bernama wonwon.islami. Untuk teman-teman, bagi yang penasaran ingin membaca ceritanya secara langsung, kami akan taruh linknya di kolom deskripsi. Malah cekikikan. Masih di hari yang sama, malam harinya setelah makan malam seadanya, mereka bertiga memutuskan untuk langsung tidur saja. Sehabis sholat Isya, Anjas tiduran di kasur tanpa menutup pintu kamar. Suasana malam itu benar-benar sunyi. Karena pengap, Anjas membuka jendela lebar-lebar berharap mengundang sedikit angin masuk. Suara dengkuran dari luar kamar memberitahu bahwa Fajri tengah terlelap tidur di ruang tengah. Belum beranjak dari tempatnya tidur sore tadi. Tap, tap, tap. Ada suara langkah kaki di luar kamar Anjas. Namun, belum sempat mendengarkan suara itu hilang, digantikan dengkuran Fajri yang berirama. Mungkinkah Lukman? Tap, tap. Kali ini suara itu mendekat dan jelas-jelas seakan ada seseorang masuk ke kamar Anjas. Dia bergeming. Kali ini dia serius memastikan langkah kaki siapa itu. Dia hendak berdiri ketika tap, 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 tap. Suara langkah. Bukan. Kali ini suara itu berlarian di kamar Anjas yang terpaku masih bimbang hendak berlari atau diam di tempat. Sampai, ada yang bernapas di wajahnya sangat dekat. Anjas membeku. Keringatnya mengalir campuran antara hawa panas, pengap ruangan itu dan kejadian yang baru saja terjadi. Dia langsung duduk, membaca ayat kursi beberapa kali dalam hati. Terus membaca di sela-sela suara geradak-geruduk kaki yang berlarian ke sana-sini, sampai akhirnya dia tidak tahan dan bergumam. Jangan ganggu dong, saya nggak ngapa-ngapain di sini. Suara langkah kaki itu berhenti, tapi yang selanjutnya terjadi lebih tidak terduga. Ada suara tertawa yang mendirikan bulu roma. Lebih tepatnya, terkikik nyaring suara anak kecil. Bangke, jangan ganggu, teriak Anjas dengan lantang. Kali ini suara langkah kaki dan tawa itu benar-benar hilang. Anjas yang sudah jengkel bukan main, berdiri dan dengan kasar menutup pintu kamarnya. Masih terengah dia membiarkan badannya yang sudah basah keringat kembali ke kasurnya. Dia menangkup tangan kanannya di atas dahi, menyeka keringat. Baru kali ini dia mendengar suara tawa cekikikan nyaring yang benar-benar nyata di depan mata. Itu sudah pasti suara anak kecil, batinnya. Tidak ada suara langkah-langkah lagi. Dia terlelap beberapa saat, sampai dia terusik lagi oleh suara garukan kasar di jendela kamarnya. Apalagi nih? Ujarnya dengan malas. Dia beranjak ke jendela tanpa betul-betul memperhatikan sumber suara dan segera menutup jendelanya. Krek, krek, krek. Garukan di jendela kembali terdengar. Krek, krek. Suaranya makin keras. Anjas masih bertahan diam di atas kasurnya. Krek, krek, buk, buk. Kali ini jendela dipukul. Tidak tahan,
Anjas menggendor balik jendelanya. "Buak, buak, noh rasain," ujarnya. Suara garukan dan gedoran di jendela berhenti. Suara dengkuran Fajri kembali terdengar. Anjas sedikit tenang dan bisa tidur lagi malam itu. Ada penghuni yang lain. Anjas tidak ada niat sama sekali untuk menceritakan gangguan-gangguan tadi malam. Dia tidak mau Fajri makin tidak nyaman. Apalagi dia juga tidak enak pada Lukman yang punya rumah. Dia tidak mau terkesan penakut. Jadi dia berusaha mengabaikan gangguan-gangguan kecil lainnya. Seperti suara piring yang dijatuhkan dari dapur belakang, yang setelah dicari-cari sama sekali tidak ada yang pecah. Suara langkah kaki, bahkan suara lari kaki-kaki kecil dari ruang tengah, dan selalu menghilang ke arah yang sama, kamar mandi. Dia juga sudah lelah mengembalikan kasurnya ke posisi semula, di mana anehnya, jika ditinggalkannya ke kampus, kasur di kamarnya selalu bergeser, padahal seingatnya sebelum ditinggalkan masih rapi menempel di samping tembok kamarnya. Pagi ini, seminggu setelah gangguan suara cekikikan di kamarnya, dia bangun sedikit kesiangan karena memang tidak ada mata kuliah pagi itu. Rumahnya kelihatan sepi. Kemungkinan yang lain sedang tidak ada di rumah. Dengan malas-malasan dia beranjak ke dapur. Perutnya keroncongan, karena biasanya Lukman tanpa diminta sudah menyiapkan sarapan pagi-pagi. Anjas melewati kamar mandi saat hendak ke dapur, dan tidak begitu memperhatikan siapa yang ada di dalamnya. Dia sudah mau menyalakan kompor saat terdengar suara keran air dinyalakan di kamar mandi. Dia berbalik. "Fajri," ujarnya. Sepi, tidak ada yang menjawab. Anjas menatap lorong kamar mandi, lama sebelum akhirnya kembali menyalakan kompor. Pagi-pagi diganggu batinnya. Dia sibuk mencari bungkusan mie yang sudah banyak dibeli untuk persiapan makan teman-teman kosnya yang lain, dan berusaha mengabaikan bunyi keran kamar mandi yang terus mengalir. Sambil bersiul dia mulai memasak. Sebentar saja sarapan mie sudah jadi. Ketika akan meninggalkan dapur saat melewati kamar mandi, tengkuknya tiba-tiba meremang dan dia berhenti. Dengan jelas sekali mendengarkan ada suara di telinga kirinya. Shh. Kali ini Anjas benar-benar ketakutan. Dia bergegas melewati lorong dan memilih menghabiskan mie-nya di teras depan. Dia tidak banyak bicara, masih terlalu pagi untuk memikirkannya. Tapi tidak bisa dipungkiri kali ini dia benar-benar merasa merinding dan takut. Suara yang tadi itu bukan suara anak kecil yang cekikikan yang ia dengar di kamarnya seminggu lalu. Kali ini suaranya perempuan. Anjas enggan untuk masuk ke rumah. Dia lebih baik menunggu Fajri ataupun Lukman di teras. Untung saja dia tidak perlu menunggu lama. Lukman terlihat membuka gerbang dan parkir masuk, tapi kali ini dia tidak sendiri. Ada seorang wanita bersamanya, mungkin pacarnya. "Bang Anjas nggak kuliah?" ujar Lukman. "Nggak, Man. Nanti sore," jawab Anjas. Iya, kenalin Bang. Ini Lala, teman angkatan saya. Mau kerjain tugas. Ntar ada teman saya yang lain juga datang. Nah, ini mereka," seru Lukman. Benar saja, ada 2 motor yang baru saja masuk ke halaman. Ada 3 laki-laki semua. "Oh gitu. Oke, sip, lanjut," kata Anjas sembari membakar rokok. Teman-teman Lukman mengangguk menyapa Anjas dan masuk rumah. Beberapa menit saja, rumah itu sudah gaduh dengan suara-suara mereka tertawa.
Entah apa yang diperbincangkan. Menghilangkan kesan seram pada rumah itu untuk sementara. Anjas yang sudah menghabiskan 2 batang rokok berniat mandi dan beranjak dari tangga teras ketika salah seorang teman cowok Lukman keluar dari pintu. "Permisi bang," ujarnya senyum sembari menghampiri Anjas yang masih berdiri. "Anak itu berkeringat. Panas banget bang di dalam, enakan di luar," lanjutnya. Anjas hanya nyengir menimpali. "Udah tinggal berapa lama bang di sini sama bang Lukman?" lanjut anak itu. "Belum 1 bulan kayaknya," jawab Anjas. "Oh gitu, betah ya," sahutnya. Gelagatnya lucu, pikir Anjas. Berkali-kali menoleh ke belakang seakan takut pada sesuatu. Anjas belum berani bertanya. Takut bukan itu maksud gelagat cowok itu. Tapi sebelum Anjas sempat bertanya, anak itu sudah mengungkapkannya. "Banyak banget bang isinya," katanya sembari mengusap keringat di keningnya. "Oh, udah digangguin ya?" ujar Anjas nyengir. Paling tidak penghuni lain itu tidak memilih orang yang bakal dijahilinya. Dia tenang. "Gak digangguin sebenarnya bang. Saya dikit-dikit bisa ngeliat gituan bang," jawabnya. Kembali menoleh ke belakang seakan takut didengar oleh mereka. Anjas yang sangat tertarik kemampuan melihat anak itu, ia segera menyambar arah pembicaraan ini. "Kamu bisa ngeliat?" "Weh," ujarnya sambil menawarkan rokok pada anak itu. "Apa aja yang kamu lihat di dalam? Ada yang bentuknya kecil-kecil nggak?" tanyanya. Anak itu menatap Anjas sebelum menjawab. "Iya bang, ada," ujarnya menghirup rokoknya. "Sudah kuduga," kata Anjas. Anak itu melanjutkan. "Pendek-pendek kayak tuyul. Ada 2 yang lewat tadi bang." Anjas terdiam. Ada 2 anak tuyul di dalam rumah itu. Wajar saja suaranya geradak-geruduk berisik. Tidak mengenal waktu. Rupanya mereka bermain-main dan mungkin menganggap Anjas salah satu objek mainannya. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. "Ada yang wanita juga?" tanyanya. Anak itu menatap Anjas cukup lama, sampai akhirnya mengangguk pelan. Masih menatap Anjas, anak itu dengan suara pelan melanjutkan. "Seram sekali wajahnya." Akhirnya muncul juga. Terdengar suara teman-teman Lukman masih bercanda gurau di dalam rumah. Sementara Anjas dan salah satu teman Lukman menikmati rokok masing-masing dalam diam. Anjas tidak mau membahas lebih banyak lagi. Dia tidak mau jadi parno dan takut sendiri. Sementara rumah ini adalah satu-satunya tempatnya kembali saat ini. Johan, ente di mana?" Terdengar suara Lukman memanggil dan muncul dari pintu ruang tamu. Wajahnya pucat. Cowok di samping Anjas menoleh mendengar namanya dipanggil. "Ya, apa man?" ucapnya. "Bantuin Jo, serius ini masalahnya," ujar Lukman. Tergopoh-gopoh menuruni tangga dan segera menarik lengan Johan. Anjas yang menyadari ada masalah segera membuang sisa rokoknya dan tergesa-gesa mengikuti Lukman. "Lala Jo, nangis di kamar mandi," tambah Lukman. "Mampus dah, pasti kena ganggu," pikir Anjas. Rupanya semua teman-teman Lukman tahu kemampuan Johan dalam melihat yang tak kasat mata. Buktinya, mereka langsung meminta Johan untuk mengusir makhluk tersebut. "Di kamar mandi Jo, Lala di dalam," ujar salah satu teman Lukman. Anjas mendengar suara Lala dari dalam kamar mandi. Dia sedang menangis. "Woi La, kenapa? Kenapa? Jangan nangis dalam kamar mandi. Buka pintunya," pinta Johan dibantu gedor oleh Lukman. Yang lain ikut berkumpul di luar kamar mandi, termasuk Anjas. Kemudian suara Lala terisak.
kemudian histeris berteriak. Lukman berinisiatif hendak mendobrak pintu kamar mandi, sampai akhirnya pintu terbuka sendiri. Lala keluar dengan muka kunyel bekas air mata dan dengan rambut kusut. Perlu setengah jam untuk membuat Lala tenang. Semua yang ada di rumah itu berusaha menenangkan dengan memberi air minum. Setiap ditanya kenapa menangis, Lala hanya menunduk menutup wajahnya dan memperbaiki rambutnya yang kusut berantakan. Akhirnya ketika Lala sanggup berbicara, dia cuma berkata, "Saya mau pulang," ucapnya. Semua laki-laki yang ada di situ saling melempar pandangan. Sangat jelas wajah mereka merasa penasaran akan apa yang dialami Lala di dalam kamar mandi. Johan yang dari tadi keluar masuk kamar mandi mengecek apakah ada seseorang atau sesuatu di sana. Tidak menemukan apa-apa. "Tuyulnya lari," bisiknya pada Anjas. "Udah tahu mau diajikan kali ya," lanjutnya. Kasihan pada keadaan Lala yang syok dan khawatir akan terjadi lebih parah lagi nantinya, akhirnya mereka memutuskan untuk segera mengantar Lala pulang. Lukman segera menstarter motornya dan mengantar Lala pulang. Sementara itu, 3 orang temannya yang lain dan Anjas duduk di teras, berdiskusi atas apa yang baru saja dialami Lala. "Kamu bisa lihat kan, Jo? Bentukannya kayak apa sih?" tanya salah satu teman Johan. "Saya nggak tahu apa yang barusan gangguin Lala, tapi kemungkinan besar tuyul," jawab Johan. Temannya tadi bergidik ngeri. "Kamu lihat tuyulnya?" tanya Anjas. "Enggak, saya nggak lihat. Padahal baru masuk tadi saya lihat pada seliweran. Kayaknya mereka tahu saya bisa lihat mereka," ujar Johan. "Tapi bisa jadi yang lain," ucapnya sambil berpaling menatap Anjas. Anjas terdiam. Dia tahu yang dimaksud Johan bukan tuyul yang mengganggu Lala tadi, melainkan wanita itu. Munculnya sosok lain. Lukman kembali sehabis mengantar Lala. Segera setelah dia memarkirkan motornya, Johan dan kedua temannya serta Anjas menyerbu ingin tahu. "Lala ada ngomong sesuatu, Man?" serbu temannya. "Iya," ujar Lukman. Setelah memarkir motornya dan berbalik menghadap teman-temannya, waktu dia ke kamar mandi, ada yang menarik rambutnya, ujarnya lagi. "Tuyul ya? Ada tuyul yang narik rambutnya ya?" kata salah satu temannya. "Enggak, dia nggak bilang itu tuyul, katanya kuntilanak," jawab Lukman, wajahnya pucat. Semua laki-laki itu terdiam. Anjas kembali memandang rumah itu. Dia tidak menduga bahwa makhluk lain itu tidak mengenal waktu untuk menampakkan dirinya. Dia hanya tahu bahwa makhluk-makhluk seperti itu hanya muncul pada malam hari. Dia mendengar dua teman Lukman yang lain berbisik-bisik, sementara Lukman tanpa ragu beranjak hendak memasuki rumah diikuti oleh Johan di belakangnya. Anjas yang memang tidak pernah berpikir untuk takut saat ini mengikuti Lukman. Justru dia semakin sedikit tertantang untuk melihat langsung sosok yang baru dia tahu menghuni rumah tua ini. Begitu dia memasuki rumah, hawa panas yang khas kembali dia rasakan. Pantas saja batinnya. Hawa panas dalam rumah ini karena ternyata memang ada yang huni. Dan tidak hanya satu makhluk. "Kamu mau pulang, Jo?" tanya Lukman pada Johan. "Bentar lagi, yang lain kayaknya mungkin pada mau pulang," jawabnya. Dia berjalan menuju halaman belakang sambil melihat-lihat. "Kayaknya kalian perlu sering-sering ngaji di sini," kata Johan sehabis berkeliling ke bagian belakang rumah. "Kalau bisa, jangan main ke belakang deh. Rumah si cewek di pura pojok itu," katanya lagi. Lagi-lagi tengkuk Anjas meremang. "Si cewek rumahnya di sana?" tanya Lukman. Dijawab anggukan Johan.
Dua temannya yang lain muncul di ruang tengah. "Kami pamit aja kayaknya, Man," kata mereka. "Oh, oke. Tugasnya besok aja lanjut di kampus," ujar Lukman sembari mengambilkan tas ransel dua temannya tersebut. "Saya juga mau balik aja," kata Johan. Ketiganya beranjak meninggalkan Anjas di ruang tengah. Lukman keluar mengantarkan temannya. Anjas masih berdiri di sana di ruang tengah, memandangi ruang antara kamar mandi dan dapur belakang. Jam di HP-nya sudah menunjukkan pukul 13.55. Dia teringat belum sholat zuhur, dan tanpa ragu menuju kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, dia membaca ayat kursi di dalam hati. Setelah kejadian lala tadi, rasanya kamar mandi itu menjadi lebih seram, gelap, dan menakutkan. Tapi keadaan yang memaksakan Anjas harus masuk ruangan kecil itu, dan tanpa menutup pintunya, dia mengambil gayung untuk berwudu. Ada yang bernafas di belakang tengkuknya. Allahu Akbar, batin Anjas. Bulu kuduk di lehernya meremang, badannya rasanya membesar, tapi dia berusaha tenang. Bagaimanapun juga, dia tidak mau dihantui rasa takut melulu pada rumah ini. Segera setelah dia berwudu, dia keluar dan meninggalkan apapun yang ada di dalam kamar mandi itu. Sore itu, setelah pulang kuliah, Anjas buru-buru kembali ke rumah. Tadi dia ditelepon ibunya. Neneknya sakit. Dia berniat pulang ke Lombok Timur saja hari itu. Toh besok tidak ada jadwal kuliahnya. Pukul 17.25 dia pamit pada dua temannya yang lain dan segera pulang ke kampung halamannya. Keesokan paginya, sepertinya dia tidak bisa pulang kembali ke Mataram karena neneknya sakit cukup parah, sehingga tidak enak untuk meninggalkannya saat ini. SMS tiba-tiba masuk ke HP-nya, rupanya dari Fajri. "Jas, ente balik kapan?" "Besok siang." "Cepetan dah balik, Lukman bapaknya sakit, dia lagi di rumah sakit." "Oke." Bangke, saya digangguin aja nih. Anjas tidak membalasnya. Dia sedikit kasihan pada Fajri, sendirian di rumah besar yang penuh isi seperti itu. Fajri sebenarnya bukan anak yang penakut, hampir sama seperti dia. Tapi kalau diganggu terus-menerus, kadang menyebalkan juga. Dia tidak sabar ingin tahu gangguan macam apa yang dialami Fajri. Tiba-tiba Fajri menelpon. "Jas, serius mau balik besok?" tanyanya. "Iya nih, soalnya gak enak mau pamit sekarang. Nenek saya belum bangun nih, gak enak ninggalinnya," jawab Anjas. "Oh gitu, oke dah, saya ajakin Fatoni aja deh buat nginep," kata Fajri. "Mereka gangguin lagi?" tanya Anjas. "Iya bro, barusan ini sebelum SMS kamu, kaki saya ditarik pas tiduran. Kalau gangguannya masih kayak gitu sih gak apa-apa, asal jangan..." Tiba-tiba Fajri terdiam. "Oke bro, aneh balik tar malam deh bro," sahut Anjas. HP tiba-tiba dimatikan. Perasaannya tidak enak. Meninggalkan Fajri sendirian di rumah besar itu mungkin sebuah kesalahan. Namun, dia juga tidak mau meninggalkan keluarganya yang sedang sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Mataram sore harinya, dengan kondisi angin dan cuaca yang dingin, karena memang kampung halaman Anjas terletak di kaki Gunung Rinjani. Dia dengan mantap menuju Mataram dengan motor bebeknya. 1,5 jam kemudian dia sudah masuk di halaman rumah tua itu. Tapi sepi dan tidak ada penampakan Fajri dan motornya. Sudah hampir maghrib dan jam menunjukkan pukul 18.15.
Begitu membuka pintu yang ternyata tidak terkunci, dia sama sekali tidak menemukan Fajri atau siapapun di dalam. "Kamu di mana? Saya udah di rumah nih." Anjas mengirimkan pesan singkat pada Fajri, namun hampir 5 menit tidak dibalas juga. Akhirnya dia memutuskan untuk menelponnya saja. Tut, nada dering HP Fajri terdengar. Samar-samar ada suara nada dering terdengar di ruangan tengah. Anjas menghampiri dan mendapati HP Fajri tergeletak di tikar ruang tengah. "Lah, ini HP-nya," batin Anjas. Dia berkeliling rumah itu dan tidak menemukan Fajri dimanapun. Hampir 15 menit dia menunggu sambil menyalakan semua lampu di rumah dan akhirnya mendengar Fajri masuk lewat pintu belakang. "Ye, saya bela-belain loh datang hari ini biar kamu ada teman," ujar Anjas. "Dari mana aja?" kata Anjas. Fajri hanya diam dan berlalu begitu saja melewati Anjas dan masuk ke kamarnya. Anjas hanya bengong melihat Fajri mengabaikannya. Dia hampir mau menyusul Fajri ke kamarnya di ruang depan ketika dia mendengar ada seseorang yang membuka gerbang yang menderit. Anjas mengintip sedikit dan terkejut. Fajri baru saja masuk ke halaman rumah. Anjas membeku. Dia mengintip kamar Fajri dan tidak ada siapapun di sana. Lalu Fajri yang mana yang dia lihat barusan? Padahal sangat jelas dan nyata ada sosok Fajri barusan masuk dari pintu belakang. Akhirnya dia paham, Fajri yang dia kenal tidak pernah main-main ke halaman belakang rumah. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Nantikan kisah kelanjutannya di part selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.